namanya pembawa acara Raffi Ahmad Nagita, kemudian kita menghadirkan juri-juri seperti Dr. Raisa, kemudian ada Najwa. Nih sama Mas Banar ya. Mbak itu mic-nya dikasih Mas Banar ya, kita biar ini langsung biar soalnya kan kalau lihat muka-muka teman-teman wartawan udah pengen buka puasa. Sama kayak saya juga. Oke. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mengucapkan terima kasih, ini banyak wartawan yang datang, tapi nanti saya duet sama Mas Banar nih untuk menceritakan pencapaian Ramadan kita ya Mas Banar ya. Tapi yang jelas atas nama SCM saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan yang sudah mensupport SCM secara keseluruhan, baik itu SCTV, Indosiar dan juga TV-TV yang lain, untuk mempromosikan atau turut menulis mengenai program-program Ramadan kami ya SCM gitu. Nah, nanti Mas Banar kita saling menambahkan, tapi yang jelas Ramadan tahun ini alhamdulillah SCM luar biasa ya. Kalau teman-teman lihat secara keseluruhan, kalau kita lihat data kemarin misalnya ya, itu SCTV nomor 1, Indosiar nomor 2, dan yang lebih luar biasa adalah tahun ini kita masih punya TV baru yaitu Mentari TV. Jadi Mentari TV rupanya luar biasa karena Mentari TV bisa menduduki posisi 5 ya. Posisi kelima dengan audience share 8%. Dan itu pencapaian yang sangat luar biasa karena apa? Biasanya kalau TV baru itu mulai itu terseok-seok dulu, terus kemudian baru beberapa tahun kemudian melejit. Ini tidak. Jadi dengan adanya ASO atau analog switch off, terus kemudian kita meluncurkan berbarengan dengan waktu itu Piala Dunia ya Mas Banar ya, Piala Dunia. Kemudian kita promosikan barengan Mentari TV, Moji dengan SCTV Indosiar, menjadikan Mentari langsung dikenal. Dan rupanya di era ASO atau analog switch off ini menjadi digital, rupanya penonton anak di Indonesia meningkat luar biasa, dan orang tuanya membeli set-top box ternyata supaya anak-anaknya bisa nonton TV dengan baik, sehingga sampai saat ini Mentari TV dengan program teman-teman wartawan di sini lihat ada Pororo, Tayo, terus kemudian ada juga Cipung, ada di selama Ramadan ada di Mentari TV juga, menjadikan Mentari TV menjadi TV yang paling fenomenal di tahun 2023 atau di era ASO ini. Sehingga secara overall SCM memang sangat luar biasa gitu. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman wartawan yang sudah ikut serta mensupport kami. Nah, mungkin mulai dari pagi Mas Banar ya. Kan ini SCTV juga nomor 1 ya. Jadi dari pagi itu nomor 1-nya pastinya ya, PTT, para pencari Tuhan. Mungkin saya nambahkan Mbak. Jadi kenapa SCM luar biasa itu karena kita memilih tagline-nya pas ya Mbak. Iya, Ramadan penuh cinta dan Ramadan penuh berkah. Karena pada dasarnya Ramadan itu adalah wujud cinta Allah pada umatnya, benar kan? Dengan memberikan Ramadan sebagai bulan penuh berkah buat umatnya. Jadi kiranya pas kita menggunakan tema itu Mbak. Terus kemudian Mentari dengan cerianya Ramadan. Penuh berkah, penuh cinta dan ceria. Jadi komplit ya, Mas Banar ya. Jadi tadi saya sampaikan di subuh atau di slot sahur ya, kita mendominasi dengan para pencari Tuhan. Para pencari Tuhan ini adalah jilid ke-16 atau sudah 16 tahun. Kita memecahkan rekor tahun ini, mungkin teman-teman juga hadir pada saat itu, sebagai sinetron religi berkelanjutan terlama mendapatkan rekor dari Museum Rekor Indonesia. Itu luar biasa. Kemudian pencapaiannya tahun ini juga adalah mengusung cerita baru di mana PPT itu dari tahun ke tahun selalu mengusung tema baru. Ada sesuatu yang pengen disampaikan. Kalau tahun lalu fenomena orang tua yang menyiapkan kematiannya dengan menjadi orang tua yang mau masuk ke pesantren lansia. Nah kalau tahun ini bahkan orang-orang yang mungkin bagi kita merasa ini udah nggak punya harapan. Anak pang, anak pinggir jalan, mukanya ditato sepanjang sekujur tubuhnya segala macam. Ternyata itu ada loh orang-orang anak-anak pang itu yang mau insaf dan kembali ke jalan
Allah. Ya. Itu Mbak. Jadi Ya. salah satu fenomena di Ya. PPT tahun ini, dan itu membuat salah satunya menjadi tema yang baru di tahun ini. Nah mungkin saya menambahkan Ya. Mas Banar. Jadi itu kasus PAN itu yang PAN Ya. kemudian insaf itu nyata, Ya. yaitu ada di aksi. Jadi Oke. bersambut ternyata. Ya, ya, ya. Jadi kalau tadi secara nomor satu di sahur itu drama adalah PPT, Ya. non dramanya adalah aksi. Aksi dan aksi ini kalau tadi PPT itu ke-16, aksi itu juga sudah di tahun ke-11, jadi udah 11 tahun juga. Jadi ini dua-duanya program yang fenomenal ya Yeah. untuk sahur, dan tampaknya memang sangat disukai oleh penonton Indonesia. Nah tadi menyambung, jadi salah satu peserta yang ada di aksi itu betul dulunya adalah anak PAN. Dulunya anak PAN dan kemudian menjadi salah satu peserta di aksi dan menjadi penceramah gitu. Jadi emang cerita di PPT itu benar-benar nyata adanya gitu. Nah, jadi dan aksi tahun ini juga ada perubahan-perubahan di mana kalau sebelumnya itu jurinya itu adalah Fantastic Four, kita sebut Fantastic Four. Mama Dede, Ustadz Subki Wijayanto, terus kemudian juga oleh Ustadz Solmed. Tahun ini ditambah yaitu dengan Habib Usman. Jadi menjadi Fantastic Five gitu. Jadi Fantastic Five, dan ternyata memang di tengah persaingan yang luar biasa, aksi bisa merebut kepemirsaan khususnya adalah di non drama. Iya. Ya, jadi kalau kita juara ya, Juara. banget. Jadi kalau di total secara SCM itu berapa? 28% sama 13 ya? Ya. Sama hampir 14 sampai berarti hampir 50 sekian ya? Iya. 50 Kalau di tahun tadi pasti lebih. lebih, 28 tambah 14 30 14. Ya, sekitar 50% penonton di Indonesia pada saat sahur itu menontonnya TV-TV SCM, yaitu terdiri dari SCTV, share-nya hampir 28% ya. Kemudian Indosiar itu 13 sampai 14%, kemudian Mentari itu sekitar 4%, kemudian Moji sekitar 2%. Ya. Jadi 50% penduduk Indonesia. Gitu. Yes. Oke, itu adalah di sahur. Terus kemudian kalau kita bergerak di sahur juga FTV-nya SCTV bagus sekali ya. FTV setelah PPT, kemudian FTV Ramadan ya. Kalau FTV Ramadan ini lebih mengcapture bagaimana orang insaf itu ternyata nggak gampang. Jadi ketika insaf itu diuji lagi dengan permasalahan hidup, apakah dia konsisten atau istiqomah dalam keinsafannya atau tidak gitu. Jadi itu juga bagus ya dari sisi performance. Nah, kalau di Indosiar itu ada tayangan ulang Magic Five dan juga sinetron Cinta Yang Tak Sederhana. Nah, mungkin ini langsung berkaitan dengan program menjelang buka puasa ya. Jadi di menjelang buka puasa memang Indosiar ada kemarin juara Indonesia Ramadan, dan juara Indonesia Ramadan ini memang kalau dari sisi performa mungkin tidak sebagus atau sehebat share-nya atau jumlah penonton Indosiar secara keseluruhan, tetapi mempunyai image yang sangat positif karena ini adalah cerdas cermat tingkat SD, yang mana cerdas cermat tingkat SD ini sudah lama sekali tidak ada di TV, dan salah satu hal yang penting juga adalah di situ ada pertanyaan-pertanyaan soal agama. Dan rupanya dengan pembawa acara Raffi Ahmad Nagita, kemudian kita menghadirkan juri-juri seperti Dr. Raisa, kemudian ada Najwa, ada Desirat Nasari, dan kemudian ada satu lagi siapa ya namanya yang itu ada satu lagi ya Dewan Pembimbing ya, disebutnya adalah Ustadz Mukhlis, terus kemudian Jerome Pauline. Ternyata itu juga mendapatkan animo yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan ini bisa berlanjut sehingga menjadi program yang mempunyai image positif. Tapi satu yang luar biasa adalah Magic Five sebelum buka puasa. Magic Five ini dibintangi oleh lulusan Dangdut Academy yang seperti kita ketahui anak-anak muda imut-imut, Sri Devi, Ebi dan Afan, dan rupanya ini bisa merebut hati penonton remaja luar biasa. Dan yang lebih heboh lagi adalah secara sosial media ini mantap sekali. Jadi apakah itu di YouTube, di TikTok, di Instagram, kemudian di video, dan juga tentu saja di Indosiar itu sangat luar biasa, sehingga ini menjadi menuju ke buka puasa yang sangat oke. Termasuk setelah itu ada siap-siap dengan
Pak Quraisy dan Najwa yang menceritakan tentang kisah-kisah Nabi, rupanya ini juga sesuatu yang sangat fenomenal untuk Indosiar dan insya Allah juga bisa berlanjut di tahun depan. Ya. Kalau untuk SCTV gimana Mas Bani? Nah, untuk SCTV mungkin yang baru tahun ini adalah lorong waktu animasi. Jadi di pagi kita ada lorong waktu animasi, terus kemudian di sore kita relatif dengan program reguler kita yaitu sinetron Tajwid Cinta. Nah, tapi 10 hari sebelum Ramadan waktu itu kita launching Bidadari Surgamu karena kita melihat momen Ramadan itu harus kita harus mempersembahkan sesuatu yang spesial karena Ramadan adalah momen yang spesial, sehingga kita meluncing sebuah sinetron baru yang waktu itu saya pernah sampaikan di press conference. Saya berkaca-kaca nontonnya, jadi saya juga cerita sama Bu Siwi kalau nonton sinetron